besok aku mau bantu Pak Joko ke pasar. Kapan sih Bu hidup kita bisa kaya? Kaya itu bukan soal uang, Din, tapi soal hati yang bersyukur. Aku sih udah kaya soalnya udah punya ibu dan kakak-kakak yang baik. Wah, kalian masih makan seadanya. Aku udah ada gini. Kalian tiap hari. Iya dong. Aja kau orang sombong biasanya lupa kalau roda itu bisa berputar. Bu, aku nemu dompet di jalan, isinya banyak banget. Bang, mungkin ini rezeki kita. Jangan dulu, Din. Kita nggak tahu siapa pemiliknya. Balikin aja lah Pak RT. Dia berputar. Kalau memang rezeki untuk kita, datang dengan cara yang benar. Oke, Teh. Tadi sore cuma bilang saya di jalan. Oh ini kan ibu. Tadi anak-anak ibu. Semua yang kita kembaliin. Astaga, kalian baik sekali. Kali teman saya kurang gitu. Sering meremehkan kalian. Ada apa-apa. Bilang apa tadi ini? Sebagai pemimpin saya, meminta saya untuk mengasih modal yang berani. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu. Saya nggak tahu bisa dapat berapa. Saatnya sudah asal tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Saya akan menjelaskan materi terkait pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan kelompok sosial. Suatu keadaan dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai, norma, atau harapan sosial yang berlaku sehingga menimbulkan gangguan, kesulitan, atau kerugian bagi banyak orang. Selain itu, masalah sosial juga dapat dipahami sebagai kondisi yang muncul ketika ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial timbul karena adanya perilaku sikap, perilaku, atau situasi yang dinilai menyimpang dan merugikan baik secara moral, ekonomi, politik, maupun budaya. Ada 8 contoh masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, kriminalitas, kenakalan remaja, korupsi, kerusakan lingkungan, dan diskriminasi. Faktor penyebab masalah sosial. 1. Ekonomi. Masalah sosial dapat muncul karena ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Contohnya kemiskinan dan pengangguran. 2. Budaya. Perubahan dan perbedaan budaya bisa menimbulkan masalah seperti kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang berdampak negatif pada masyarakat. 3. Biologis. Kondisi kesehatan juga berpengaruh seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi. 4. Sosial. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat atau ketimpangan sosial dapat memicu masalah seperti kesenjangan dan kurangnya lapangan kerja. 5. Psikologis. Kondisi mental seorang seperti emosi tidak terkendali atau gangguan jiwa dapat menyebabkan perilaku penyimpangan dan krisis identitas. 6. Teknologi. Teknologi bagaikan dua sisi mata pisau, bisa mempengaruhi kehidupan dan juga menimbulkan masalah baru seperti dampak negatif media sosial dan persaingan bisnis online. Pendekatan masalah sosial terdapat dua sudut pandang atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah sosial. 1. Pendekatan personal. Pendekatan personal digunakan untuk memahami permasalahan sosial yang terjadi pada individu. Diagnosis yang dilakukan pada pendekatan ini yaitu menganalisis masalah sosial individu sebagai unit analisisnya. B. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah merupakan pendekatan yang berfungsi untuk menganalisis sumber masalah yang terjadi pada sistem dalam masyarakat. Sementara itu, Serkanto memandang masalah sosial dari dua sudut pandang, yaitu masalah masyarakat. 3. Problem sosial amelioratif. A. Masalah masyarakat.
extensive or social problem. Pengertian kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dalam proses pencarian jati diri dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku. Faktor penyebab kenakalan remaja: krisis identitas, remaja tengah mencari jati dirinya sendiri, rentan melakukan penyimpangan, ketidakmampuan mengontrol diri, emosi labil, dan penguasaan diri yang rendah, membuat remaja mudah bertindak di luar batas. Pengaruh pergaulan bebas dapat mendorong tindakan yang melanggar norma keluarga jika fungsi pendidikan pertama di keluarga melemah, anak bisa lebih mudah terseret ke kenakalan. Penyalahgunaan media sosial atau teknologi. Kemajuan teknologi membawa manfaat tetapi juga risiko jika disalahgunakan oleh remaja. Macam-macam kenakalan remaja: pergaulan bebas, hubungan pertemanan yang tidak membatasi dan melanggar norma, balapan liar, kegiatan ilegal dan membahayakan penggunaan jalan, serta pelaku itu sendiri. Merokok ini bukan hanya anak dewasa tetapi juga remaja, bahkan anak SD. Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas tentang kemiskinan, mulai dari pengertian, penyebab, hingga solusinya. Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Menurut Suejono Suekanto, ini terjadi saat seseorang tak bisa hidup sesuai standar kelompoknya. Gilin dan Gilin menambahkan, kemiskinan disebutkan pendapatan yang tidak cukup atau pengeluaran yang lebih besar. Kemiskinan bisa disebabkan oleh sikap malas atau pasrah, beban keluarga yang tinggi, harga kebutuhan pokok yang mahal, pendidikan rendah, bencana alam, kurangnya lapangan kerja, dan pembangunan yang tidak merata. Macam-macam kemiskinan yaitu ada kemiskinan struktural yang tidak adil, sikap malas, dan absolut karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menyebabkan kriminalitas, sulit naik kelas sosial, dan rendahnya akses pendidikan. Solusinya antara lain perlindungan sosial, pinjaman usaha rakyat, pendidikan gratis, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, kemiskinan bukan sekedar kurang uang, tapi juga kurang kesempatan dan pemerataan. Mari kita bersama mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Pengangguran adalah keadaan saat seseorang yang termasuk angkatan kerja belum memiliki pekerjaan karena lapangan kerja terbatas. Penyebabnya bisa dari diri sendiri seperti malas dan kurang keterampilan, maupun dari luar seperti PHK, sistem outsourcing, persaingan global, dan perkembangan teknologi. Akibatnya pengangguran menimbulkan kemiskinan, kriminalitas, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah meningkatkan keterampilan, menciptakan lapangan kerja baru, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Masalah dalam dunia pendidikan, kualitas pendidikan tidak merata, pembangunan pendidikan belum merata, banyak sekolah belum merata, sarana dan prasarana tidak lengkap, kekurangan buku, internet, fasilitas belajar, banyak ruang kelas tidak terpakai. Masalah dalam dunia pendidikan, pusat perhatian pemerintah masih Jawa sentris. Program pendidikan banyak di Jawa, daerah luar Jawa kurang diperhatikan. Tenaga pendidik tidak di bidang ahlinya, guru tidak sesuai kompetensi, mutu pembelajaran menurun. Rendahnya prestasi siswa-siswi, faktor sarana prasarana, tingginya jumlah anak putus sekolah, faktor ekonomi keluarga kurang minat dan kurang dukungan orang tua. Masih ada masyarakat buta huruf, keterbatasan baca menulis, ketidakmerataan pendidikan, biaya pendidikan yang tinggi, kesenjangan komunitas pendidik. Solusi masalah pendidikan, mengencarkan KIP atau sekolah gratis, perpustakaan keliling, subsidi buku dan akses internet. Kesimpulan, pendidikan sosial penting untuk memahami keterkaitan antara sistem pendidikan dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya proses akademik, tapi juga sosial. Ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Pengertian ketidakadilan adalah perlakuan tidak sama atau sewenang-wenang terhadap orang lain yang melanggar hak asasi manusia. Penyebab sifat egois dan kurang empati. Adanya diskriminasi, hukum tidak berjalan adil, kesenjangan ekonomi. Macam ketidakadilan, subordinasi, marginalisasi, stereotip, diskriminasi, dan dominasi. Dampak menurunnya kepercayaan pada pemerintah, munculnya konflik, dan terjadinya perpecahan. Solusi, menumbuhkan rasa empati, menegakkan hukum cara adil, dan merapat ekonomi. Penyakit menular dan dampaknya. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menjangkit dari satu orang ke orang lain. Endemi adalah
adalah penyakit yang menyerang di suatu daerah tertentu dan biasanya menetap pada populasi tertentu. Dampak dari kasus endemi, epidemi, dan pandemi sangat luas. Di antaranya, 1. Ekonomi menurun, banyak perusahaan merugi dan melakukan PHK sehingga masyarakat kehilangan pekerjaan. 2. Kriminalitas meningkat karena pengangguran membuat sebagian orang memilih jalan cepat dengan tindak kejahatan. Disorganisasi ada keluarga. Peran dalam keluarga tidak berjalan dan hubungan menjadi renggang. Kemerosotan moral siswa karena belajar daring membuat pendidikan karakter sulit dilakukan. 5. Angka putus sekolah naik. Banyak keluarga tak mampu membiayai pendidik akibat kesulitan ekonomi. Tidak materi pembangunan adalah ketidakseimbangan antara wilayah kota dan desa. Di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya terdapat gedung tinggi dan fasilitas modern, sedangkan di desa masih tertinggal. Penyebab utamanya yaitu sulitnya akses menuju daerah terpencil dan kurangnya anggaran pembangunan. Akibat muncul kesenjangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Solusinya adalah dengan melaksanakan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa agar pembangunan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengertian kriminalitas yang pertama yaitu MAL. Menurutnya kriminalitas adalah bentuk masalah yang terjadi pada masyarakat modern, di mana masyarakat gagal dalam mengatur diri agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Selain gagal, kriminalitas juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum. Yang kedua yaitu obstruksi. Kriminalitas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat ketika di suatu lingkungan sering ditemukan anak muda yang pesta minuman keras dan judi. Yang terakhir yaitu suicidal. Menurutnya kriminalitas merupakan bentuk tindakan kejahatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia, yakni undang-undang. Selain itu, kriminalitas juga merupakan bentuk perilaku yang dapat menimbulkan korban dan merugikan masyarakat. Macam-macam kriminalitas. Yang pertama yaitu kejahatan kera biru, yang kedua kejahatan kera putih, yang ketiga kejahatan terorganisir, yang keempat kejahatan tanpa korban, yang kelima cybercrime. Faktor-faktor penyebab kriminalitas. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan. Yang kedua pencandu minuman keras dan alkohol. Yang ketiga kebutuhan ekonomi. Yang keempat tingkat pendidikan yang rendah. Yang kelima kesenjangan sosial yang tinggi. Yang keenam hidup materialistis. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kriminalitas. Yang pertama yaitu menerapkan hukum yang tegas. 2. Mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Yang ketiga memilih lingkungan yang baik. Yang keempat, perbanyak kegiatan yang positif.